Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf yang beranggota 3 orang. Yang pertama Indah Wulan Pratiwi, Intan Tania Widianti, dan saya sendiri Laili Hoirunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan grafis menulis atau menggores, sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Alinea berarti mulai dari baris baru. Ajad Sakri 1992, paragraf atau alinea tidak dapat dipisah-pisahkan seperti sekarang, tetapi disambung menjadi satu. Menurut Lamudin Finoja, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan gabungan beberapa kalimat, sedangkan dalam bahasa Yunani, sebuah paragrafos menulis di samping atau tertulis di samping adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Paragraf atau alinea adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara menulisnya harus dimulai dengan baris baru, dan kalimat yang membentuk paragraf atau alinea harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Selanjutnya ada fungsi-fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Yang keempat, memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Yang kelima, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Selanjutnya ada syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, panjang paragraf. Yang kelima, pola susun paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tania Widianti. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang paragraf. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu saudari Laili. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf. Jadi yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Terus ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik. Terus yang ketiga, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terus ada jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, terus untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya, jadi kita akan menjelaskan satu-satu, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Di jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya ini tuh ada satu, pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Jadi di sini tuh di paragraf pembukanya itu biasanya memiliki sifat yang ringkas, terus memiliki ide yang menarik gitu untuk disampaikan kepada pembacanya. Terus yang kedua itu ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini berisi inti masalah
yang hendak disampaikan kepada si pembaca. Secara fisik paragraf ini lebih panjang dari paragraf pembuka. Jadi di penghubung ini tuh paragraf pembuka, terus ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Jadi di sini untuk berdasarkan tujuannya itu kan jadi dibagi 3. Yang pertama itu pembuka, otomatis yang bersifat secara pembukaan gitu ya. Bertugasnya itu menyampaikan pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Nah, terus yang kedua itu ada paragraf penghubung. Kalau paragraf penghubung ini ya disampaikan kepada si pembaca secara fisik. Paragraf ini lebih panjang. Terus pokoknya yang di paragraf penghubung itu dia lebih ke menyampaikan intinya gitu. Terus nah yang ketiga itu kalau penutup biasanya berisi simpulan. Jadi apa yang sudah dibahas di sebelumnya di penghubung itu tuh di paragraf penutup itu tuh pasti bakalan disimpulin gitu, apa inti dari materi tersebut gitu. Terus paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Nah, terus jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Kan kalau misalkan tadi berdasarkan tujuannya, sekarang berdasarkan pemaparannya, yaitu usul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Jadi di sebab akibat ini karangannya itu bersifat imajinasi. Jadi untuk emosi pembaca agar berbuat sesuatu gitu. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya persilahkan kepada teman saya yang bernama Indah Wulan Pratiwi. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Wulan Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Di sini juga terbagi menjadi 3 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, kedua ada induktif, dan yang ketiga ada campuran. Apa sih paragraf deduktif itu? Biasanya paragraf deduktif ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya adalah kemauannya itu sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu dan para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Itu adalah contoh kalimat dari paragraf deduktif. Dan yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif biasanya ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Ini adalah contoh kalimat dari paragraf induktif, yaitu semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, seni-seni kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan yang paling efisien. Yang ketiga ada paragraf campuran. Kalau paragraf campuran ini biasanya ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Berikut adalah contoh kalimat dari paragraf campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan komunikasi
baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Lalu berikutnya ada jenis-jenis paragraf yang keempat, yaitu paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama itu juga dibagi menjadi 7 paragraf. 7 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Biasanya paragraf ini ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Contoh kalimat dari paragraf ini adalah: dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu seperti perawan mandi, segar, penuh gairah dan daya hidupnya baik. Itu pelepah yang kuyup adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung, batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh hembusan angin seperti tubuh semampa yang melenggang tenang dan penuh pesona. Yang kedua ada paragraf proses. Paragraf proses ini ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Lalu berikutnya ada paragraf efektif. Paragraf efektif biasanya ditandai dengan paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Yang berikutnya ada paragraf perulangan. Paragraf ini dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian yang kalimat yang penting. Contoh dari paragraf kalimat ini adalah: ada kaitan yang kuat antar makanan, hidup dan berpikir pada manusia. Setiap manusia perlu makan untuk hidup. Hidup tidak hanya untuk makan, akan tetapi hidup manusia memiliki tujuan hidup berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, tetapi ada persamaannya, yakni salah satu diantaranya melangsungkan keturunan. Yang kelima ada paragraf contoh. Paragraf contoh adalah pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh, dan contoh-contoh itu dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat topik. Contoh kalimatnya adalah: proses pengurusan surat-surat yang paling mudah ialah dengan cara menembak atau lewat belakang, atau tidak melalui prosedur yang berlaku. Contohnya, waktu membayar pajak mobil, saya tidak mengurus sendiri tetapi menyuruh calo yang biasa mangkal di sana. Yang keenam ada paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembangan. Dalam paragraf jenis ini juga biasanya merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Contoh kalimatnya adalah: siapakah Osama bin Laden itu? Jawabannya: dia seorang bangsa Arab, anak perusahaan terkenal di negeri tersebut. Dia seorang politis muslim yang menentang pemerintahan kerajaan yang ada di Arab. Akibat pertentangannya dengan pemerintah di negeri itu, dia lari ke Afghanistan dan memimpin sebuah organisasi yang bernama Al-Qaeda. Dan terakhir atau ketujuh ada paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Misalnya, kalimat topik mengenai hal yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hal yang bersifat konkret dengan cara merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. Contoh kalimat dari paragraf ini adalah: sifat orang jahat sama halnya dengan lalat. Lalat biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor dan selalu makan makanan yang menjijikan. Kemana saja dia pergi pasti membawa penyakit. Begitu juga orang jahat biasa tinggal di tempat-tempat maksiat dan biasa makan makanan yang diharamkan. Kemanapun dia pergi pasti membuat onar
yang meresahkan para warga. Ya, menurut saya segitu aja yang bisa kami sampaikan atau kami paparkan pada presentasi kali ini mengenai jenis-jenis paragraf. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.